Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah update algoritma di TikTok Ads pasti lebih baik daripada algoritma sebelumnya? Oke, kita cek hasilnya. Sebelumnya, selamat datang di channel Rai Bareng, channel yang membahas tentang dunia digital marketing maupun bisnis digital, yang akan sharing bersama teman-teman perihal dunia TikTok Ads, Facebook Ads maupun Google Ads. Kali ini kita akan belajar. Kemarin kami sudah share perihal algoritma terbaru tentang TikTok Ads. Kalau teman-teman belum melihat videonya, bisa dicek videonya di video-video sebelumnya. Kemarin kami sudah ngasih insight salah satu algoritma terbaru di TikTok Ads itu ada penargetan di Ads Group itu yang namanya GMV. Nah, apakah ini efektif? Kalau dulu kan ada yang namanya Purchase dan sekarang ada yang namanya GMV. Ini bisa ngatur ROAS-nya berapa, bisa. Nah, apakah GMV ini lebih baik daripada Purchase? Nah, kita nanti bisa cek. Jadi kemarin kami sudah testing yang GMV itu sebenarnya ada konversinya. Yang pakai GMV itu ada. Nah, ini kami coba pakai ROAS yang dikit dulu, itu 3. Ini tapi konversinya meskipun ada, tapi CPA-nya masih mahal. Nah, CPA-nya masih mahal. Ini yang jadi pertanyaan. Apakah faktor video ataukah faktor targeting? Kami juga masih testing untuk bagian GMV ini. Tapi kalau untuk yang Purchase, ini kami pakai Purchase, ini sudah habis 4 jutaan ini, itu pakai Purchase. Ini bagus, ini stabil, ini masih kami aktifkan gitu. Jadi kalau ini CPA-nya kalau yang Purchase ini CPA-nya bisa relatif murah, lebih murah daripada GMV. Nah, yang Purchase ini biasanya kalau kami fase testing itu kami broad itu tanpa interest. Itu bisa dijadikan acuan bagi teman-teman agar untuk fase testing Purchase itu maksimal apa enggak, itu broad. Kalau GMV kemarin kami kasih broad, itu masih belum maksimal CPA-nya, cost per action-nya belum maksimal. Jadi nanti kita akan belajar membuat GMV tapi yang ini nanti ada targetingnya gitu. Teman-teman bisa cek, ini bisa untuk algoritma TikTok terbaru. Nanti kita share hasilnya di video selanjutnya. Kita akan buat 2 campaign ya nanti. Yang pertama GMV yang GMV-nya itu nanti ada targeting interest-nya, kemudian kita buat juga Purchase yang broad juga gitu ya. Nanti kita cek hasilnya di video selanjutnya. Oke, kita langsung saja kita create yang GMV dulu. Seperti biasa, kita pilih produk sales, kemudian kita cek. Di sini bisa kita namai testing gitu ya. Testing GMV pakai interest. Ini penamaan campaign itu agar memudahkan kita dalam hal nanti mengingat kita ngesetting seperti apa itu. Oh iya, kemudian kita pakai EBO gini ya. Ini testing kita seperti ini yang GMV. Nanti kalau yang Purchase pakai CBO, kita coba. Oke. Nah, nanti ketika seperti ini, terus Ads Group kita kasih nama broad gitu aja bisa. Kita kasih broad, kemudian umur 25 sampai segitu. Karena GMV kita kasih interest, kita sesuaikan aja sesuai dengan produk kita. Contoh kalau kami di education, oke, kita pilih education dulu aja. Behaviornya juga kami pilih like and comment, kemudian kami pilih education, culture juga.
terus 15D. Kreatornya ini follower, kita kasih yang bagian nanti edukasi juga, karena ini produk kami perihal edukasi. Tuh, ini contohnya. Kemudian budget seperti biasa, kalau EBO kita kasih 200.000. Kemudian GMV ya, biasa GMV. Ini kita pengen ROAS-nya berapa. Kalau high GMV ROAS ini biasanya ngebitnya strateginya high GMV ini biasanya ROAS CPA-nya mahal sekali gitu loh. CPA-nya sangat mahal. Jadi di sini contoh set minimum ROAS-nya berapa. Contoh ROAS-nya kita kasih yang 4 gitu ya. Kita bisa cek 4. Kita tes 4, ads fund, oke. Terus kita masuk ke ads kreatif ya. Masuk ke ads kreatif, di ads kreatif tak pause dulu biar nanti untuk kerahasiaan dari klien kami produknya. Oke, ads kreatif ini kita lanjutkan. Ads kreatif sudah kita buat, tadi kita sudah setting videonya, kita sudah setting copywritingnya, kita pilih dari video postnya TikTok, kemudian langsung di submit. Setelah diedit ads kreatifnya, kemudian kita langsung submit. Kita cek apakah sudah bisa. Oke, complete campaign. Nah, ini sudah salah satu tadi buatan kita yang pakai GMV. Kemudian setelah itu kita pakai yang bagian purchase. Oke. Purchase ini kita pakai CBO aja, terus broad karena tidak pakai interest. Ini kita tanggal 2 bulan 6. Oke. CBO kita, kalau CBO minimal 500.000. Oke. Karena broad kita langsung aja, nggak apa-apa di ads groupnya. Karena di ads group itu kalau broad nggak perlu setting interest. Jadi ya mungkin kalau teman-teman produknya produk khusus bisa setting setting lokasi bisa, atau setting umur, itu aja. Cukup setting umur dan cukup setting ini. Oke, daily budget ini cukup kita. Oke, ini GMV kita kasih purchase, low cost. Setelah itu kita sudah masuk ke advertise-nya, kemudian kita langsung submit ya. Ini sudah saya setting ads kreatifnya. Gitu teman-teman, nanti kita bisa cek di video selanjutnya apakah performanya maksimal apa enggak gitu ya di antara dua campaign ini. Semoga bisa jadi insight bagi teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan dari teman-teman silahkan bisa komen, nanti kita akan balas. Dan kalau pengen private mentoring yang lebih detail step by stepnya dari awal fundamental hingga startup hingga bisa menghasilkan jutaan rupiah dari TikTok Ad, silahkan nanti bisa klik link di deskripsi. Kita bisa sharing bareng dengan tim kami, tim Rai bareng untuk bedah perihal all about TikTok Ads gitu ya. Oke, sekian dari kami, ada kurang mohon maaf. Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.